Understanding by Design adalah kerangka kerja untuk merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran yang berfokus pada pencapaian pemahaman mendalam oleh siswa. UBD sering disebut sebagai backward design karena pendekatan perencanaannya dimulai dari tujuan akhir yang diinginkan, yaitu pemahaman siswa dan kemudian merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah dalam merancang pembelajaran dengan prinsip UBD. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada konteks pembelajaran. 2. Perencanaan asesmen. Tentukan bagaimana peserta didik akan diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dapat berupa tugas, tes, proyek, atau observasi. Asesmen harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memberikan informasi yang relevan tentang pemahaman peserta didik. 3. Perancangan kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep secara mendalam dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Komponen UBD. Pertama, tujuan pembelajaran, memberikan arah yang jelas tentang hasil yang ingin dicapai. 2. Asesmen bertujuan sebagai alat untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan. 3. Kegiatan pembelajaran adalah cara untuk membantu siswa mencapai tujuan melalui pengalaman belajar yang terstruktur. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan bekerja sama. Jika salah satu dari mereka diabaikan, pembelajaran dapat menjadi kurang efektif. Tanpa tujuan pembelajaran yang jelas, peserta didik mungkin akan kehilangan arah dan fokus. Asesmen diperlukan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan, sementara kegiatan pembelajaran memberikan sarana bagi peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerjasama ketiga komponen ini, pembelajaran dapat menjadi lebih terarah, efektif, dan memungkinkan evaluasi yang akurat terhadap pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Kelebihan prinsip UBD dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, fokus pada hasil akhir. Pembelajaran menjadi lebih terarah karena didasarkan pada tujuan akhir, sehingga guru bisa menyesuaikan kegiatan sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, meningkatkan relevansi kegiatan pembelajaran. Kegiatan dirancang berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga lebih relevan dan efektif. Ketiga, mendorong refleksi. Guru lebih mudah melakukan refleksi atas hasil pembelajaran karena asesmen disusun lebih spesifik untuk mengukur pencapaian tujuan. Dibandingkan dengan cara tradisional yang sering memulai dari perencanaan kegiatan lalu menyusun asesmen dan menentukan tujuan, UBD memberikan kejelasan arah dan memastikan bahwa setiap aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Asesmen awal. Asesmen awal adalah jenis asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran atau sebelum proses pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum materi pembelajaran utama diberikan. Contoh, guru melakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan dasar siswa tentang topik yang akan diajarkan, misal pengukuran massa. Berikut contoh asesmen awal yang digunakan dalam kelas pada materi pengukuran massa. Asesmen formatif. Asesmen formatif adalah jenis asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memonitor
perkembangan siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dan ditingkatkan. Contoh, guru memberikan kuis tentang pengukuran massa di akhir pembelajaran untuk mengecek pemahaman siswa. Berikut contoh asesmen formatif yang diberikan di dalam kelas pada materi pengukuran massa. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah jenis asesmen yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran atau unit pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang apa yang telah siswa pelajari selama periode tersebut. Contoh, setelah menyelesaikan unit pembelajaran tentang pengukuran, siswa diberikan ujian yang mencakup seluruh materi yang diajarkan dalam unit tersebut. Berikut contoh asesmen sumatif untuk capaian pembelajaran mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran. Pernyataan asesmen bertujuan untuk memonitor perkembangan peserta didik, menekankan pada peran asesmen dalam mengawasi dan menilai perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan peserta didik terjadi dari waktu ke waktu, termasuk pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh selama pembelajaran. Dengan menggunakan asesmen yang tepat, guru dapat mengidentifikasi area di mana siswa telah berhasil dan di mana mereka mungkin menghadapi kesulitan. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang sesuai kepada siswa dan merancang intervensi atau bantuan tambahan jika diperlukan. Selain itu, dengan memantau perkembangan siswa melalui asesmen, guru dapat menyesuaikan pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan individual siswa, sehingga membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Dengan kata lain, asesmen yang baik membantu guru dan peserta didik untuk mengukur, memahami, dan memantau perkembangan pembelajaran secara efektif.